Selamat sore pemirsa, sejumlah rangkuman informasi eksklusif dari meja redaksi akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan dalam program Selebes Eksklusif. Bersama saya Rafika Mustaqim Mawardah, inilah Selebes Eksklusif selengkapnya. Pendidikan adalah hak dasar bagi setiap orang. Karenanya, akses untuk bersekolah tak boleh dipersulit. Nyatanya, untuk mendapatkan hak mengenyam pendidikan dasar itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Setiap memasuki tahun ajaran baru, para orang tua mulai bergerilya mencari jalan bagi pendidikan anaknya. Ada yang memilih pindah alamat dulu, mencari kenalan di kalangan pejabat untuk dijadikan backing, hingga mencari upaya masuk lewat jendela. Fenomena itu diwariskan turun-temurun, termasuk penerimaan peserta didik tahun ini. Sebuah ironi dalam upaya mendapatkan hak dasar pendidikan. Tentu, situasi kesemrautan penerimaan peserta didik baru yang terus berulang setiap tahun akan berdampak serius pada semakin sulitnya mewujudkan pemerataan dan kualitas pendidikan. Sampai kapan kesemrautan ini akan terus menghantui dunia pendidikan kita? Inilah Selebes Eksklusif pekan ini. Jalan berliku menuju sekolah. Kekacauan penerimaan peserta didik baru kembali diwariskan tahun ini. Beragam masalah muncul mewarnai PPDB, mulai dari website yang susah diakses, server down, kesulitan mengupload dokumen, dan yang paling menyusahkan adalah penentuan sonasi. Semua masalah-masalah ini sebelumnya telah diwanti-wanti, namun nyatanya tetap terulang. Nampaknya problematika ini memang sudah menjadi tradisi. Ketua Lembaga Forum Orang Tua Murid Herman Hafid Nassa menyoroti persoalan penentuan letak sonasi 3 pilihan sekolah. Menurutnya, calon peserta didik baru yang ingin mendaftar sekolah harusnya bebas memilih 3 sekolah yang terdekat dari domisilinya. Pasalnya, dengan adanya penentuan letak sonasi di 3 pilihan sekolah yang telah ditentukan, maka besar kemungkinan calon siswa yang lulus di tempat B kemungkinan besar tidak diambil dengan pertimbangan kondisi jarak tempuh yang jauh. Dinas Pendidikan Kota memberlakukan jalur sonasi itu sampai 3-4 kecamatan bisa mendaftar. Memang bisa mendaftar, tetapi apalah gunanya? Dia mendaftar sampai 3 kecamatan, tapi kan ujung-ujungnya yang dipilih yang terdekat. Namanya sonasi. Nah, jadi seharusnya dia pertimbangkan bahwa sonasi itu selalu dia katakan di juknis bahwa alamat terdekat. Apalah gunanya dia bisa memilih 5 sekolah SMP, tapi tidak bisa juga terjaring seperti tahun lalu. Yang drop itu siswa adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar, bukan sekolah. Contohnya di SD Mangkura 1, 2, 3, 4, 5, paling banyak siswanya yang mendaftar itu yang terjaring 8 orang, padahal dia menerima 64 orang. Nah, siswa yang di drop dari Dinas Pendidikan seharusnya diberi kewenangan. Pemenuhan kota itu adalah pihak sekolah, bukan Dinas Pendidikan. Ya, karena wewenang yang menerima PPDB itu adalah pihak sekolah. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Sambara menilai, sistem sonasi merupakan kebijakan yang salah kaprah. Alih-alih pemerataan pendidikan, kebijakan sonasi justru menyengsarakan murid. Sambara menegaskan, kebijakan ini terkesan terpaksa dilakukan dan mau tidak mau harus disesuaikan. terutama
bagi satuan pendidikan di daerah pelosok yang belum menyentuh sistem informasi digitalisasi. Semua daerah lantas disarankan agar menyampaikan keluhannya ke pemerintah pusat, sehingga kebijakan ini dapat dievaluasi. Jujur saja, kalau saya pribadi, sebenarnya apalagi kalau kita mau berbicara pemerataan pendidikan, sebenarnya ini belum tepat. Karena apa? Belum terdistribusi sarana dan prasarana secara merata ke seluruh pelosok. Bahkan tidak semua daerah sudah bisa mengakses namanya informasi secara digitalisasi. Tetapi ini dipaksakan karena ini kebijakan pusat. Mau tidak mau kita di daerah harus menyesuaikan diri. Jadi kalau ditanya apa sudah tepat, memang belum tepat menurut saya. Tetapi apa boleh buat, karena program pusat kita di daerah harus menyesuaikan. Dan kalau saya mau ditanya bagaimana ya, kalau boleh semua daerah kalau memang masih ada masalah-masalah seperti begitu harus menyampaikan ke pusat supaya bisa menjadi perhatian di pusat untuk bisa mengevaluasi apakah ini sudah tepat atau belum. Karena setahunya orang pusat kalau kita jalankan terus, mereka pikir ya ini tidak ada masalah di daerah, sehingga ya sistem ini secara terus menerus akan dilaksanakan begitu. Hal yang sama juga disampaikan anggota DPRD Sulsel dari fraksi Partai Amanat Nasional Irfan Abe. Anggota Komisi E ini mengingatkan Dinas Pendidikan agar profesional melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru. Ia bahkan meminta semua pihak terkait untuk mengawal proses tersebut dengan baik agar tidak ada lagi kecurangan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Irfan juga meminta kepada para orang tua siswa untuk tidak lagi memilih-milih sekolah yang akan didaftarkan. Ia menyebut saat ini tidak ada lagi sekolah unggulan karena aturan sistem zonasi membuat kualitas semua sekolah sama. Irfan Abe juga menilai setiap tahun PPDB Sulsel bermasalah karena daya tampung terutama di Kota Makassar, sehingga pihaknya juga mendorong agar ada tambahan sekolah baru di Makassar. Kita berharap bahwa mudah-mudahan PPDB ini terutama juklatnya bisa tersosialisasi dengan baik, sehingga baik siswa yang akan mendaftar nanti maupun orang tua siswa itu bisa mengetahui tata caranya. Nah, kita berharap bahwa dengan sistem yang ada hari ini, kita berharap terutama kepada Dinas Pendidikan bahwa seluruh persoalan-persoalan yang muncul tahun lalu itu kalau bisa tidak diulangi lagi. Ya, terus terangkan tahun lalu banyak laporan-laporan yang masuk menyangkut beberapa indikasi-indikasi kecurangan yang terjadi. Misalnya penarikan alamat secara manual oleh operator sekolah, itu kan berpotensi terjadinya pelanggaran di situ. Nah, kita berharap bahwa integritas para pelaku bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu. Menilik rekam jejak sistem PPDB beberapa tahun terakhir, sejumlah sekolah di Kota Makassar dinilai masih ada yang kerap melanggar regulasi, khususnya di jalur zonasi. Pengamat pendidikan Syahrudin Yasen mengatakan, berdasarkan data yang ia miliki, pelanggaran lewat jalur penerimaan zonasi sering terjadi di tingkat SMP dan SMA. Kecurangan itu diakuinya buntut dari lokasi beberapa sekolah di Makassar yang berjauhan, ditambah rasio sekolah yang tidak sebanding dengan jumlah siswa yang tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Yasen bahkan menyebut beberapa sekolah di Kota Makassar memang nekat menyiapkan jalur khusus untuk para calon siswa yang ingin menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Syahrudin berharap pemerintah kota maupun provinsi melakukan pengawasan dengan baik
mulai dari awal pendaftaran hingga selesai. Hal itu perlu dilakukan untuk memastikan sistem pendidikan yang dibangun berjalan dengan baik agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, karena berdasarkan pengalaman pemantauan saya di lapangan, yang paling rawan untuk melanggar sistem PPDB, khususnya jalur zonasi itu ya pada tingkat SMP dan SMA. Juga SMP SMA itu saya menduga bahkan ada beberapa pengalaman dan data yang kita pegang beberapa waktu lalu, ada SMP atau SMA yang sengaja menyediakan ruangan khusus untuk dipermainkan nanti pada saat mau masuk belajar. Nah, ini saya berharap tahun ini sudah tidak boleh lagi ada itu, tidak boleh lagi ada, karena itu sangat merugikan masyarakat dan dunia pendidikan pada umumnya. Karena ini kita ingin membangun kualitas SDM, sumber daya manusia melalui pendidikan ini ya di setiap jenjang, yaitu SD, SMP dan SMA. Oleh karena itu kami berpandangan bahwa pemerintah dan legislatif seperti selalu mengontrol di mana sebenarnya daerah-daerah yang tidak terakomodir zonasinya dan dikaitkan dengan kenapa bisa terjadi seperti itu, ya bisa saja mungkin soal sarana prasarana SD SMP atau SMA sekolahnya itu mungkin kurang di situ. Sistem zonasi dan penarikan jarak memang tiap tahun menjadi kunci lahirnya kegaduhan PPDB, baik level sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Ketua Lembaga Forum Orang Tua Murid, Herman Hafid Nassa mengatakan, penarikan jarak yang dilakukan oleh server sering tidak tepat sasaran. Seharusnya yang menentukan jarak adalah pihak sekolah, karena panitia sekolah yang mengetahui jarak rumah calon siswa. Selain itu, dalam melakukan pendaftaran kerap kali server error atau offline, sehingga anak-anak calon pendaftar akan dirugikan. Tahun lalu itu baik yang ditarik pendaftaran oleh PT Telkom maupun Epandrita ataupun Infocom itu sering error offline, sehingga anak-anak yang mendaftar seharusnya jam 8 pagi ditutup jam 4:30, itu nanti menjelang tutup pendaftaran itu barulah dia online kembali, sehingga masyarakat calon siswa itu sangat dirugikan. Bayangkan kalau sesulsel 152.000 anak yang tamat SMP bersamaan mendaftar dalam sistem PPDB, seharusnya pemerintah dalam hal ini khususnya Dinas Pendidikan baik Provinsi maupun Makassar itu di dalam Juknis harus membatasi pada hari pertama itu hanya melayani sekian ribu pendaftar, tidak boleh melakukan pendaftaran sejumlah siswa yang tamat Sulawesi Selatan. Itu sudah pasti kewalahan server, baik server apapun dia lakukan pasti kewalahan. Seharusnya ada di dalam Juknis itu, umpamanya tanggal 20 dia hanya bisa melayani 10.000 pendaftar. Nah, nanti besoknya baru lanjut lagi 10.000, sehingga server itu tidak terjadi offline. Itu yang setiap tahun terjadi dan sangat dirugikan oleh masyarakat. Bayangkan kalau jam 8 seharusnya sudah mendaftar online, nanti menjelang tutup sore hari itu baru hidup lagi online. Khusus di level sekolah menengah atas, ternyata jalur zonasi tak berlaku rata. Ada pengecualian bagi sekolah menengah kejuruan alias SMK. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Setiawan Aswad mengatakan,
Ada perbedaan mendasar dalam PPDB SMA dan SMK. Untuk SMA, PPDB terbuka untuk jalur prestasi akademik dan non-akademik, sonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan anak guru. Sedangkan sekolah menengah kejuruan tanpa jalur sonasi, melainkan hanya jalur afirmasi, prestasi akademik dan non-akademik, perpindahan tugas orang tua, anak guru, anak dunia usaha atau dunia industri sekolah. Untuk sonasi, Setiawan mengatakan tidak berlaku dalam sekolah menengah kejuruan, sehingga peserta didik siapa saja dan dari mana saja dapat masuk ke SMK. Pendaftaran SMA ini ada jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, kemudian prestasi non-akademik dan prestasi akademik. Dan yang terakhir adalah anak guru sekalian. Jadi khusus SMA ini memang sebagaimana juga arahan pemerintah pusat sebagai apresiasi terhadap guru, maka kita memungkinkan adanya kuota privilege kepada anak guru. Yang penting yang dituju adalah di mana gurunya mengajar, ya, di situ, ya anaknya. Kemudian untuk SMK, maka jalurnya adalah jalur afirmasi, jalur prestasi akademik dan non-akademik, kemudian perpindahan orang tua, anak guru, kemudian anak dunia usaha, dunia industri mitra SMK, dan jarak terdekat, Pak. Intinya SMK ini seperti juga sebelumnya, Pak, sebenarnya dia tidak berzona, Pak. Jadi siapa saja sepanjang dia warga negara Indonesia, maka dia bisa untuk masuk ke SMK. Wajar jika publik berasumsi bahwa penyelenggara tidak siap melaksanakan PPDB. Salah satu bukti konkretnya, beberapa jalur dan tahapan PPDB terpaksa ditunda atau diperpanjang. Sejatinya, pembangunan sekolah bukan berdasarkan jarak rumah, tetapi memberikan akses kepada siswa untuk belajar. Terkait sonasi yang banyak dikeluhkan orang tua siswa, seharusnya ada kompromi. Sebagai contoh, beberapa tahun lalu, sonasi tidak dibatasi jarak. Yang terpenting saat ini bukanlah permasalahan sonasi, tapi bagaimana cara membangun kompetensi dan karakter para peserta didik. Buntut dari berbagai persoalan PPDB, kemudian menyulut kegalauan para orang tua murid. Sebagai ungkapan kekesalan, sejumlah orang tua murid bahkan berbondong-bondong mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar. Para orang tua ini datang dengan membawa sejumlah aduan, mulai dari persoalan kartu keluarga, hingga tidak sesuainya alamat lintang mendaftar dengan alamat rumah. Salah satu orang tua siswa, Kiki, mengaku dirinya terpaksa tidak bisa mendaftarkan anaknya di sekolah menengah pertama lewat aplikasi. Alasannya ketidaksesuaian alamat lintang mendaftar dengan alamat rumah. Ini anakku mendaftar di SMP Pantau, tapi tidak sesuai alamat lintangnya dengan alamat rumah. Jadi makanya disuruh ulang kembali, suruh verifikasi ulang kiannya karena tidak sesuai lintangnya. Jadi bagaimana itu kalau misal begitu nggak bisa terdaftar atau gimana? Nggak tahu juga Pak, ini mami prosesnya bagaimana kalau memang sudah bisa terbuka, artinya sudah bisa terdaftar jadi sah di SMP. Tinggal tunggu hasilnya, katanya sudah dihubungi hasilnya nanti. Kapan baru dihubungi itu, Bu? Katanya tunggu 2 jam begitu sudah bisa buka kembali akunnya kembali, sudah bisa diperiksa kembali. Mudah-mudahan cepat selesai ini supaya anak bisa cepat terdaftar. Hal yang sama juga dialami oleh Irfai. Ia terpaksa tidak bisa mendaftarkan anaknya di sekolah yang diinginkan karena kartu keluarga miliknya belum sampai setahun. Akibatnya data tertolak sistem. Menurut Irfai, harusnya pemerintah mencarikan solusi tercepat agar tidak ada yang dirugikan.
karena umur kartu keluarga belum cukup 1 tahun. Iya. Jadi saya tadi konfirmasi ke Pak Kadis bilang lampirkan kakak yang lama. Nah, nanti masuk lewat pengaduan seperti itu. Jadi ya saya harap ya dari Pak Kadis, cuma yang mungkin saya harapkan kalau himbauan hanya bersifat himbauan, itu tidak terlalu mengikat bagi saya. Yang penting ada edaran. Karena operator di tingkat bawah itu pekerjaannya sudah sangat menumpuk. Iya. Kalau ada edaran dia pegang, nah itu bisa jadi ini. Nah, kalau cuma berupa himbauan ya mudah-mudahan sampai di bawah. Seperti itu ya. Dan intinya itu tidak ada anak sekolah yang dirugikan. Itu saja. Kesemrautan pelaksanaan PPDB tahun ini menjadi salah satu bahasan utama dalam rapat kerja pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Sejumlah SKPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hadir dalam raker ini. Para anggota dewan menekankan agar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tidak menimbulkan polemik yang serius dalam PPDB karena menyangkut keberlanjutan sekolah. Selain itu, anggota dewan juga banyak memberikan masukan untuk melakukan penyempurnaan terhadap proses PPDB. Dengan adanya Ranperda, diharap evaluasi yang diberikan dapat memberikan solusi kepada dinas terkait, sehingga kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Kalau prosesnya sendiri, saya kira semua teman-teman kami di Komisi E ini selain melakukan evaluasi, juga memberikan masukan-masukan, memberi solusi kepada teman-teman di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan supaya program kerja dan kegiatan yang dilakukan baik sebelum dan sesudahnya nanti itu bisa lebih baik lagi. PPDB tahun ini dinilai yang terburuk sejak 3 tahun terakhir. Tak hanya persoalan penarikan jarak dan sonasi, masalah jaringan juga jadi perhatian. PPDB level SMA sempat mengalami blind spot atau kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Rahman Pina menilai, blind spot yang sempat terjadi merupakan kesalahan fatal penyedia server dan tidak bisa ditolerir. DPRD Sulsel, kata Rahman Pina, akan meminta pertanggungjawaban dari pihak ketiga dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ihwal kendala teknis yang terjadi selama PPDB berlangsung. Ini kesalahan paling fatal dilakukan oleh penyedia server. Ya. Saya dapat laporan dari teman-teman kepala sekolah, SMK, operator. Ini memang sejak 3 tahun terakhir ini yang paling buruk dibanding pada saat tahun lalu yang server dari Telkom itu jauh lebih bagus dibanding. Oleh karena itu, ya, saya kira nanti setelah penerimaan siswa baru kita akan minta pertanggungjawabannya kenapa level strategis ini penerimaan siswa baru yang melibatkan begitu banyak orang, ya, ini kemudian seperti yang terjadi sekarang. Saya kira harus ada pertanggungjawaban dari pihak ketiga dan juga saya kira dari pihak pendidikan. Menyikapi persoalan PPDB tahun 2022, Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, Adi Suryadi Culla menilai proses PPDB dengan sistem birokrasi yang rumit menimbulkan kesenjangan dalam pemerataan pendidikan, di mana tidak semua siswa dapat tertampung. Akibatnya, banyak siswa yang terpaksa harus putus sekolah karena tak bisa mengakses sekolah sesuai kemampuan ekonomi keluarganya. Menurut Adi, penting bagi pemerintah provinsi untuk melibatkan sekolah swasta dalam PPDB, sehingga tidak ada siswa yang tidak sekolah. Bahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan disarankan melakukan pengarsipan data untuk mengetahui berapa tingkat persentase anak yang putus sekolah. Hal itu, kata Suryadi Culla,
dapat menjadi bahan evaluasi agar anak-anak tetap dapat terus mengenyam pendidikan yang secara konstitusi diatur sebagai hak dasar. Di PPDB inilah sebenarnya ada masalahnya di situ, yang saya kira perlu kita meminta ya pemerintah agar memiliki data yang jelas ya, apakah Perda wajib belajar yang sudah dimiliki oleh setiap daerah itu termasuk Sulawesi Selatan dan Makassar, daerah-daerah lain, kabupaten lain boleh jadi ya, karena hampir merata itu Perda wajib belajar. Kalau itu ternyata ada siswa yang tidak tertampung di PPDB, artinya tidak diterima, tidak lolos seleksi ya, dari sejumlah jalur yang sudah disiapkan, mulai dari jalur sonasi, perpindahan orang tua, afirmasi dan prestasi kan, ya mungkin tidak sempat terjaring di situ karena ada masalah, lalu tidak lanjut sekolahnya kan. Nah ini kan kita tidak punya datanya itu, nah itu bisa jadi penyebabnya ada di situ. Jadi boleh jadi itu ada semacam ya kalau bukan benturan ya ada semacam kesenjangan ya yang terjadi antara tuntutan wajib belajar yang meminta seluruh warga ya tanpa terkecuali ya diterima menikmati pendidikan dengan realitas implementasi kebijakan melalui sistem penerimaan siswa baru melalui PPDB yang ternyata tidak semua siswa bisa tertampung di situ kan. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 terus mengalami sorotan dari berbagai kalangan. Buruknya sistem dalam penerimaan hingga tahap pengumuman dianggap tidak transparan dan dinilai merugikan sejumlah kalangan. Ketua Forum Orang Tua Murid Herman Hafid Nassa bahkan menyebut penerimaan PPDB tahun ini merupakan yang terburuk dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya persoalan amburadulnya sistem, Herman Hafid Nassa juga menduga ada kong-kali kong dalam proses dalam tender penyedia server. Buktinya banyak masalah yang berkaitan dengan server muncul saat proses PPDB. Dirinya juga menyayangkan pengumuman PPDB tahun ini, di mana pihak pemerintah tidak mengumumkan secara transparan, sehingga ia menganggap ada permainan titip-menitip murid. Ia meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten kota untuk memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan dinas terkait untuk mengevaluasi PPDB tahun ini. Pertama diduga server yang digunakan tingkat SMA, SMK itu ada bisnis di dalamnya, sehingga penerimaan SMK tahap pertama tanggal 20 itu seharusnya 5 jalur diumumkan pada tanggal 25, itu jalur afirmasi yang dikorbankan nanti tanggal 28 baru ada pengumuman. Jadi kuat dugaan bahwa ada kepentingan di dalam jalur afirmasi tersebut, diduga ada titipan. Nah, kemudian seringnya error offline, baik di tingkat SMA, SMK, begitu pula di tingkat SMP. Bahkan SMP itu sangat jauh molor. Dan sekarang SMP itu tidak dapat dipantau oleh masyarakat. Kelulusan jalur zonasi yang 75% itu cukup besar. Kuat dugaan bahwa kenapa panitia PPDB SMP SD Diknas Kota Makassar tidak mau menampilkan seperti tahun lalu, karena di situ diduga ada titipan-titipan oknum-oknum tertentu. Kepala daerah memang perlu bersikap tegas untuk meminimalisir sejumlah persoalan teknis dalam tahapan PPDB.
Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto berjanji akan memberikan sanksi berat kepada oknum guru atau kepala sekolah yang terbukti kedapatan melakukan kecurangan dalam PPDB. Dani bahkan tak segan akan melakukan pemecatan bagi oknum yang berbuat curang. Di sisi lain, Dani juga mengimbau pihak dinas terkait, seperti Dukcapil dan Dinas Pendidikan, untuk betul-betul bekerja secara profesional dan transparan, sehingga tidak ada orang tua siswa yang dirugikan. Dani sangat mewanti-wanti adanya permainan manipulasi alamat, serta dukungan dari pihak dalam maupun luar untuk melakukan kecurangan. Dani juga berjanji akan mengawal siswa yang tidak lulus untuk tetap dapat sekolah di swasta. Yang pertama, PPDB kali ini saya yakini lebih baik dari yang kemarin. Kalau yang kemarin itu yang krusialnya adalah manipulasi alamat yang kemudian didukung oleh pihak-pihak tertentu baik dari dalam maupun dari luar. Alhamdulillah kali ini kita lebih transparan, kemudian kita pakai server sendiri, dan saya kira kita mulai menjaga dari Dukcapil dan oknum kepala sekolah. Nah, ini oknum kepala sekolah. Saya sudah sampaikan kalau ada oknum kepala sekolah atau guru yang membackingi soal demosili ini, demolisi ini, maka saya akan pecat. Amburadulnya pelaksanaan PPDB tiap tahun kerap menuai kritikan dari para calon orang tua murid yang hendak mendaftarkan anaknya sekolah. Berulangnya masalah ini bermuasal dari kebijakan sonasi setengah hati. Penerapan sistem sonasi tak murni hanya berdasarkan pertimbangan jarak, namun memasukkan pertimbangan lain yang ditafsir bebas oleh masing-masing daerah. Akibatnya, banyak siswa yang dirugikan. Tak ayal, banyak kritikan dan penolakan yang selalu muncul tiap tahun. Pemerintah seharusnya melakukan pemerataan mutu dan kualitas sekolah jika ingin menerapkan sistem sonasi secara tepat. Lantas, sistem birokrasi PPDB dan rumit dan semrawut ini tentu jauh bergeser dari semboyan pendidikan nasional kita. Ingarso sung tulodo, ing madyo membangun karso, tutwuri handayani. Yang di depan harus mampu memberikan suri tauladan, seseorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan semangat, dan seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Demikian Selebes Eksklusif pekan ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya, Rafika Mustaqimah Wardah, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.